Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan membahas tentang materi bab 34 tentang induktansi, tetapan waktu RC dan RL. Kalian bisa sambil lihat di buku ya, bab 34. Di dalam induktansi ini yang kita pelajari di sini yang pertama adalah tentang induktansi diri, di mana kumparan itu dapat mengimbas suatu nilai GGL pada dirinya sendiri. Jadi kumparan itu bisa menghasilkan GGL pada kumparan itu sendiri. Bagaimana bisa itu bisa terjadi? Nah, jika arus yang mengalir kumparan, jadi bila kumparan itu terdapat arus yang mengalir dan arusnya berubah, maka flux yang melalui kumparan tersebut juga akan berubah. Nah, karena perubahan flux pada kumparan inilah yang mengakibatkan adanya arus dalam kumparan yang berubah, mengimbas GGL dalam kumparan itu sendiri. Jadi ada arus yang mengalir kumparan itu berubah, flux yang berubah, akibatnya ada arus yang berubah sehingga dia mengimbas GGL pada kumparan itu. Karena flux itu sebanding dengan nilai arusnya, maka nilai GGL-nya pada induktansi ya, di sini induksi dalam satuan volt dirumuskan dengan epsilon sama dengan negatif dikalikan konstanta. Apa nanti konstanta yang ditanyakan di sini, yang dibutuhkan di sini? Ya, dikalikan delta I per delta T. Tanda minus di sini menyatakan bahwa GGL yang diimbaskan itu oleh dirinya sendiri, jadi dari kumparan untuk kumparan hingga melawan perubahan arusnya. Ya, konstanta yang dimaksud di sini adalah induktansi diri ya, yang dilambangkan dengan L dengan satuan, nah, lambangnya L, satuannya Henry ya. Henry lambangnya satuan H, disingkat dengan H. Maka nilai GGL-nya menjadi negatif, konstanta diganti dengan L, induktansi dirinya, dikalikan delta I, arus, per delta T, perubahan waktu. Nah, misalkan ini ada contoh soal, arus tetap 5 ampere mengalir dalam kumparan, kumparannya ada 200 lilitan, fluxnya berubah menjadi 10⁻⁴ yang menembus lilitan kumparan itu. Berapa nilai GGL baliknya jika arus dihentikan dalam waktu 0,08 detik? Nah, dan yang kedua adalah berapa induktansi kumparannya? Kita pakai rumus tadi ya. Ini yang di bab kemarin kita tahu bahwa GGL sama dengan N delta flux per delta T. N nya adalah jumlah lilitannya ada 200 dikalikan delta fluxnya, perubahan fluxnya adalah 10⁻⁴ dikurangi 0 karena awalnya dianggap 0 ya, dibagi dengan perubahan waktunya berapa, 0,08, sehingga dihitung 200 kali 10⁻⁴ jadi 0,02 dibagi 0,08 ya, 2 bagi 8 hasilnya 0,25 volt. Kemudian induktansi kumparannya, kita pakai rumus induktansi diri karena dia ya dari kumparan itu sendiri timbul GGL imbasnya ya, maka sama dengan L delta I per delta T, sama dengan yang ditanyakan L nya sama dengan GGL nya dikalikan delta T dibagi dengan delta I. GGL nya kita dapatkan di sini 0,25 kali 0,08 waktunya dibagi dengan perubahan arusnya 5 ya, dikurangi 0. Nah, sehingga hasilnya adalah 0,004 Henry. Untuk yang kedua adalah induktansi bersama, tadi induktansi diri. Nah, untuk induktansi bersama ini apabila ini ya, flux kumparan yang satu menembus kumparan lain, jadi antar kumparan ya, jadi tidak hanya kumparan dirinya sendiri. Kalau tadi ya hanya kumparan itu sendiri sehingga muncul GGL imbasnya. Kalau ini kumparan satu menembus kumparan yang lain, maka masing-masing kumparan dapat mengimbas GGL satu sama lain. Kumparan yang merupakan sumber energinya dinamakan kumparan primer, sedangkan kumparan yang terjadi imbas ya, yang jadi imbasnya itu namakan
dinamakan kumparan sekunder. GGL sekunder yang terimbas itu berbanding lurus dengan laju perubahan arus. Ini hampir sama dengan rumus yang tadi, cuma konstantanya ini berubah menjadi M karena bersama ya. GGL sama dengan M delta I per delta T. Rumusnya hampir sama. Ini P primer, S maksudnya sekunder. Satuannya tetap sama, volt ya untuk GGL-nya. M-nya induktansinya masih sama dengan satuan Henry, I-nya arus, T-nya waktu. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini ya, M-nya induktansi konstanta induktansi bersama, satuannya tetap sama Henry. Ya, untuk latihan soalnya, arus dalam kumparan berubah dengan laju 5 ampere per sekon, didapati bahwa GGL-nya 8 milivolt terimbas dalam kumparan lain. Berarti kalau ada kumparan dan kumparan lain berarti ini bersama ya. Di dekatnya berapa nilai induktansi bersama, berarti yang ditengah adalah M-nya. Nah, kita pakai rumus yang tadi, kita dapatkan nilai M-nya dari rumus ini ya, sama dengan GGL sekunder kalikan delta T dibagi delta I primer. Untuk GGL-nya 8 karena mili, maka 10⁻3. Nah, delta T per delta I di sini diketahui 5 ampere per sekon. Untuk satuan I per T kan ampere per sekon. Jadi ini dibalik jadinya dia 1/5. Kita hitung jadinya 1,6 mili Henry. Mili berarti 10⁻3. Jadi kalau mau satuan Henry berarti milinya berubah menjadi 10⁻3. Untuk energi yang terimbun dalam induktor di sini, karena induktor itu memiliki GGL balik sendiri, maka diperlukan usaha untuk memperbesar arus dalam induktor dari 0 sampai harga I arusnya. Energi yang diberikan pada kumparan selama proses ini dihimpun di dalam kumparan dan akan diperoleh kembali. Seandainya arus dalam kumparan kembali diperkecil lagi menjadi nilai 0. Nah, jika arus mengalir dalam induktor dengan tetapan induktansi diri L ya, maka energi yang tersimpan di dalam induktor tadi dirumuskan dengan ini ya, energi yang tersimpan stored energy sama dengan setengah kali induktansi diri dikalikan arus kuadrat. Untuk stored energinya berarti satuan energi adalah joule. Latihan soal, arus tetap 5 ampere mengalir dalam kumparan. Ini tadi yang sama, lanjutan latihan soal 1. Hitunglah energi yang tersimpan dalam kumparan. Nah, energi yang tersimpan kita pakai rumus tadi ya, stored energy setengah Li kuadrat, setengah L nya kita tahu ini ya L nya berarti yang didapatkan dari perhitungan di soal nomor 1 sebelumnya. Maaf, kita cek berapa nilai L-nya. Nilai L-nya di sini tadi latihan soal 1 ya. Kita dapatkan nilai L-nya adalah 0,04 Henry. Jadi di sini kita masukkan nilai L-nya adalah 0,004 Henry dikalikan dengan arusnya kuadrat. Arusnya 5 kuadrat. Sehingga kita hitung pakai kalkulator ya. Pakai ini perhitungan biasa juga bisa ya, sama dengan 0,05 joule. Oke. Untuk tetapan waktu pada rangkaian RC ya, perhatikan gambar ini. Di sini ada suatu rangkaian, ada kapasitor, ada hambatan ya, resistor, dan ada GGL di sini, dan ada arus yang mengalir. Ini ada saklar yang tertutup ya. Ya, di sini kapasitor mula-mula tidak bermuatan kalau saklar ditutup. Maka karena ada saklar ditutup, maka muncul arus di sini di dalam rangkaian, dan ada muatan juga Q pada kapasitor yang berubah karena saklarnya ditutup ya. Dengan menerapkan aturan lintasan, maka rangkaian kita mau pakai loops yang kemarin hukum Kirchhoff ya. Kita pakai ini karena dia melawan arus, berarti dia ke arah sini ya, arah loopnya. Maka negatif I dikalikan R dikurangi
dikurangi VC ya, tegangan dari kapasitor, ditambah dengan GGL nya karena arah loops ke sini, maka dia ketemu positif, GGL sama dengan 0. Atau kalau kita mencari nilai arus yang mengalir di dalam rangkaian ini, maka nilai arusnya sama dengan GGL dikurangi tegangan pada kapasitor dibagi dengan R resistornya. Ya, untuk satuan arus adalah ampere, GGL volt, ini juga volt. Untuk VC ya, beda potensial pada kapasitor itu volt, dan untuk resistornya satuannya adalah ohm. Kemudian di sini di dalam rangkaian ini, sesaat sesudah saklar ditutup, VC-nya itu sama dengan 0 ya, sesaat ya, dan I-nya itu sama dengan GGL dibagi R, karena ini dianggap 0 ya. Tapi dengan berlalunya waktu, nilai VC tegangan pada kapasitor menjadi naik, maka arusnya akan menjadi turun, karena ini VC-nya naik, I-nya menjadi turun dengan berlalunya waktu. Itu tetapkan waktu RC. Latihan soal di sini ada sebuah kumparan dengan tahanan atau resistor ya, diketahui nilai resistornya 0,5 ohm dan induktansi dirinya adalah 250 mH, menghantarkan arus 0,6 ampere yang bertambah besar dengan kepesatan 0,4 ampere per sekon. Berarti I per T nya ini ya. Berapa perbedaan potensial pada kumparan tersebut? Berarti di sini berapa nilai potensialnya, V coilnya. Nah, kita pakai rumus ini ya. Karena arus bertambah besar ya dari ini ya, menghantarkan arus yang bertambah besar, maka GGL-nya akan melawan arusnya, sehingga VBA ini ya, VBA, V pada koilnya dikurangi arus yang mengalir pada resistor, IR dikurangi ini GGL-nya, berarti arah loopsnya dia berlawanan arah jarum jam. Nah, berhubung dengan VBA ini, tegangan kumparan ini yang ditanyakan ya, maka ini GGL kita tahu untuk rumus induktansi diri, GGL sama dengan L delta I per delta T. Kita masukkan aja nilai V kumparannya, berarti sama dengan I, karena pindah ruas jadi positif semua, IR ditambah GGL. I nya 0,6, R nya 0,5 karena satuannya sudah sesuai, ditambah dengan L induktansi dirinya ini 250 mH dijadikan Henry, jadinya 0,25. Delta I per delta nya ini ampere per sekonnya 0,4. Udah, ini kali ini ditambah, ini kali ini dikalikan dulu, ini juga dikalikan dulu baru ditambahkan, hasilnya 0,4 volt. Nah, di sini ada sebuah grafik hubungan antara arus dan waktu, I per T ya. Waktu yang dibutuhkan arus agar turun menjadi ini ya, 1/2,718 atau 0,368 atau 0,37 kali nilai semula I0 nya, ini dinamakan dengan waktu RC ya. Jadi yang turun ini adalah waktu RC. Nilai muatan itu berubah juga sesuai dengan terhadap waktu. Nah, pada saat T sama dengan RC, di sini ya, T sama dengan RC, Q telah mencapai 0,63 dari nilai akhirnya. Kapasitor C mula-mula bermuatan Q0, kemudian melepaskan muatan melalui R. Kurva I sama dengan, ini kurva I sama kurva waktu kapasitor sedang mengisi. Jadi dia turun, ini berarti dia sedang mengisi muatan kapasitornya. Muatan Q pada kapasitor itu menurun dan mengikuti kurva seperti kurva pelepasan. Nah, padahal dia mengisi muatan.
pada saat T sama dengan RC ini nilai I-nya adalah 0,368 I0 dan Q-nya adalah 0,368 Q0. Yang kapasitor melepas muatan, nah, dia turun. Nah, untuk yang grafik yang naik nanti di sini. Nah, ini tetapan waktu RL ya, hubungan antara induktor dan resistor. L menandakan induksi diri dengan satuan Henry ya. Nah, jika rangkaian ini ditutup, saklarnya ditutup, maka ada arus yang mengalir di sini. Nah, arus yang timbul tidak segera mencapai nilai akhir karena fluks kumparan yang berubah menginduksikan GGL balik di dalam kumparan. Jadi muncul GGL balik yang menghambat perkembangan arus sehingga arusnya terhambat. Setelah L per R ini berlalu, arus berkembang sampai 0,63 kali nilai akhir arusnya. Jadi sini 0,63 kali nilai arusnya, nanti ini malah jadi nilai I0 nya. Jadi untuk tetapan waktu rangkaian RL itu T nya sama dengan L dibagi dengan R. Selang waktu berlalu arus berubah menjadi lambat sehingga GGL nya diabaikan di sini. Yang muncul GGL tapi lama-kelamaan GGL nya diabaikan. Pada waktu ini I nya sama dengan I tak hingga, maka nilainya menjadi GGL dibagi dengan R nya. Untuk latihan soalnya, kumparan dengan induksi 3 Henry dan resistensinya 0,4 ohm. Kalau kumparan tiba-tiba dihubungkan pada baterai 12 volt, berapa waktu yang dibutuhkan agar mencapai arusnya mencapai 0,63 nilai akhirnya, dan yang kedua berapa nilai akhir dari arusnya. Nah, waktu yang diperlukan itu sama dengan tetapan waktu rangkaian. Jadi tetapan waktunya tadi sudah ada rumusnya ya, L per R. L nya 3, R nya 0,4, jadi hasilnya 7,5 sekon. Berapa nilai akhir dari arus ini? Nah, kita pakai rumus tadi, sama kita pakai rumus yang di slide sebelumnya ini ya. T nya ini untuk arusnya, kita pakai rumus ini ya. Ya, setelah menunggu cukup lama arus telah konstan, jadi tidak ada GGL lagi di sini. Nah, maka I nya sama dengan GGL dibagi hambatan, ini baterainya 12 volt dibagi 0,4, hasilnya 30 ampere. Fungsi eksponensial digunakan untuk menyatakan. Di sini ada rumus untuk eksponennya. Untuk yang pertama, pengisian dan pengeluaran muatan, kita pakai rumus ini, I sama dengan I0 eksponen min T per RC. Pengisian muatan kapasitor, kita pakai rumus ini, Q sama dengan Q tak hingga I min eksponen min T per RC. Untuk pengeluaran muatan kapasitor, Q sama dengan Q tak hingga eksponen min T per RC. Dan kenaikan arus induktor, maka rumus I sama dengan I tak hingga dikalikan 1 dikurangi eksponen min T dibagi dengan L per R. Nah, di sini dinyatakan bahwa nilai eksponennya, nilainya itu merupakan basis logaritma biasa yang nilainya adalah setara dengan 2,718. Maka nilai I di sini nanti dinyatakan bahwa I sama dengan 0,368 I0 dan Q-nya untuk ini adalah 0,63 pada waktu pengisian kita hingga, sedang untuk pengeluaran menjadi 0,368 kita hingga. Nah, persamaan arus induktornya menjadi I sama dengan 0,632 I tak hingga. Jadi ini sudah dirubah nilai eksponennya berdasarkan nilai basis logaritma ini. Ya, contoh soal, sebuah kapasitor 4 mikrofarad ya diisi dengan tahanan 20 mega ohm, kebalik oleh suatu baterai 45 volt, tetapi tetapan waktu rangkaian adalah 60 sekon. Berapa muatannya, arusnya? Nah, keduanya 83 sekon setelah proses pengisian dimulai. Nah, di sini yang pertama kita mencari nilai muatannya dulu. Kita ingat sama dengan V tak ingat kali C. Q sama dengan CV ya, masih ingat ya rumus ini. 45 voltnya, C nya
4 kali 10 pangkat min 6 karena mikro, hasilnya 18 kali 10 pangkat min 5 kolom, sehingga Q-nya sama dengan Q0 sesuai rumus yang tadi ya, untuk ini ya, penguatan pada kapasitornya 18 kali 10 pangkat min 5, kita hingga ini eksponennya 1 min eksponen min 83 dibagi, karena ini T nya diketahui 83 ya, RC nya 60, ini waktu RC nya adalah 60 sekon ya, min 83 dibagi 60, sehingga kalau kita hitung menjadi 135 mikrokolom ya. Untuk yang kedua, nilai arusnya I sama dengan ini ya, I0. Nah, di sini untuk 45 voltnya V per R ya, karena dia mega jadi 20 kali 10 pangkat min 6 ya, E sama min 83 per 60, nilainya 565 nano ampere. Kalian bisa hitung pakai kalkulator ya, untuk membuktikan nilainya betul apa tidak. Sebuah rangkaian dengan R hambatan 25 ohm, L nya 0,4 Henry dan GGL nya 100 volt. Berapakah arus dalam rangkaian 0,05 sekon setelah saklar ditutup? Di sini tetapan waktu untuk rangkaian adalah L per R. Jadi ya, T sama dengan L per R, hasilnya 0,4 bagi 25, 0,016 sekon, dan I tak hingganya menjadi GGL nya 100 dibagi R nya 25, 100 bagi 25 adalah 4 ampere. Maka arus setelah saklar ditutup I sama dengan I tak hingga 1 min eksponen min T bagi L per R, di sini 4 ya, 4 dikalikan 1 dikurangi eksponen min L nya T nya dulu ya, min T 0,05 dibagi L per R nya ini 0,016, sehingga eksponen min 3,125, 4 kali 1 dikurangi ini hasilnya adalah 0,044, hasilnya 3,82 ampere. Persamaan arus pada rangkaian kapasitor memiliki sifat seperti berikut. Setelah N buah tetapan waktu berlalu, maka nilai I-nya jadi I0 kali 0,368 pangkat N, dan Q-nya juga sama. Q sama dengan kita hingga dikalikan 0,368 pangkat N. Misal setelah 4 tetapan waktu berlalu, maka dia N-nya diubah menjadi 4, pangkat 4 seperti itu. Sehingga menjadi I sama dengan I0 kali 0,368 pangkat 4, jadinya sama dengan 0,0183 kali I0. Sebuah kapasitor yang diisi hingga 4 kali 10 pangkat 5 volt dibiarkan mengeluarkan muatannya melalui tahanan. Berapakah tegangan pada kapasitor setelah 5 tetapan waktu berlalu? Dilihat di sini 5 ya. Jadi kita pakai rumus Q sama dengan Q tak hingga 0,368 pangkat N, karena setelah 5 tetapan waktu berlalu, maka N nya diubah menjadi 5 nih ya. Q tak hingganya adalah 4 kali 10 pangkat 5 dikalikan dengan 0,368 pangkat 5, jadinya 2,70. V nya berarti ya, V sama dengan V0, maka V nya menjadi ini 2,70 kilo volt. Guys, sebentar kita hitung pakai kalkulator ya, kita coba hitung pakai kalkulator ya. 0, kita hitung yang pangkat dulu, 0,368 pangkat pakai ini ya, pangkat 5 ya, sama dengan, dan kita kalikan karena 4 kali 10 pangkat 5
4 kali seperempat 5 adalah nolnya berarti 5. Nah seperti ini, berarti sama dengan berapa? 2699,59. Ini dibuat kilo, maka dia kita bagi dengan 1000. Nah ini kan sudah volt, karena diubah menjadi kilo volt, maka 1 kilonya kan 1000, karena ya 1000 hasilnya nanti 2,69 kita bulatkan jadi 2,70 kilo volt, seperti itu. Nah kalkulator itu juga bisa untuk menentukan nilai di sini seperti nilai eksponen. Itu kita di kalkulator juga sudah ada eksponen berapa nilainya ini ya. Kita klik E nya 2,718 sama ya. Untuk menghitung yang ini pangkat kayak gini, min 8 eksponen seperti ini ya. Misalkan yang ini kita hitung. Nah, kita hitung pangkatnya dulu. Langsung eksponen juga bisa. Eksponen pangkat kita pakai ini ya. Pangkat kita kasih kurung karena pembagiannya belum ada hasilnya, dibagi 60, kurung tutup, hasilnya adalah 0,25, kita kalikan 45 volt, kemudian kita bagi dengan 20, nolnya berarti 6, tambahin 6 itu 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 kan sepakat 6, ada 2, ada nolnya seperti nolnya jadinya 7. Nah sama dengan ini 5,64 kalau sepakat ini pangkat min 7 ini maksudnya adalah pangkat ya, 10 pangkat min 7 bukan eksponen, beda lagi. Nah dia pangkat min 7 lah, di sini diubah menjadi nano. Nano masih ingat berapa nilainya ya? Pangkat min 9. Jadi di sini dia juga dikalikan dengan 100 karena min 7 bisa jadi min 9 kan, dia ditambahi 02 biar menjadi min 9, jadi min 9 kan dia harus hutang. Maka jadinya adalah kalau dihutang kan berarti dia nolnya maju ya, berarti 564, nano ampere ya. Ini boleh di buku 565, kalau kita hitung secara pakai kalkulator 5,564. Nah beda angka sedikit enggak apa-apa, tetap betul ya. Oke, seperti itu kalau perhitungan pakai kalkulator ya. Sudah. Untuk yang slide terakhir adalah tugas yang harus kalian kerjakan ya di rumah. Nanti kalian upload di Sunan. Untuk 3 soal ini boleh ditulis atau diketik ya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa melalui komen atau WA atau ya WA aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.